Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ruli Kusumawardani ya. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan template Google Form yang saya buat ya. Template Google Form ini saya buat untuk memudahkan Bapak Ibu melaksanakan ujian sekolah ataupun ulangan-ulangan harian yang dilaksanakan di sekolah melalui online ya. Kenapa saya bikin ini? Untuk memudahkan Bapak Ibu mengelola hasil nilai ulangan yang dikerjakan oleh siswa. Nah, seperti yang tampak di layar, ini ada beberapa template yang sudah saya bikin ya. Jadi ada 11 mapel, kemudian juga ada satu file yang menampung hasil. Kalau kita lihat di sini ya, di filenya, nah di sini ada tab paralel ya. Nah, tab paralel ini menampung nilai siswa yang langsung di ranking secara keseluruhan ya. Jadi mulai dari kelas 9A sampai 9I kalau memang itu semuanya 9 kelas. Kemudian ada tab A ya, yang ini saya namakan saya buat untuk per kelas ya. Jadi di sini ada kelas A, B, C sampai I ya. Nah, dari masing-masing kelas itu ditampung juga hasilnya dalam sebuah tabel ya. Ada rank, ada jumlah, ada rata-rata. Nah, kemudian dari masing-masing mapel itu juga tertera ya, di situ ada input test, status dan nilai. Input test itu maksudnya siswa mengirimkan hasil ulangannya ya. Jadi pas waktu klik dikirim itu akan kelihatan jam berapa dia mengerjakan jam berapa dia selesai mengerjakan tes. Kemudian untuk status di situ ada susulan ya, ada online, ada susulan, ada belum tes. Kalau online itu siswa mengerjakan tepat sesuai jadwal ya. Nah, ini status ini berhubungan dengan data yang kita masukkan di sini. Nah, di pelaksanaan ujian sekolah ya. Kemudian untuk nilai juga ini ABCD ini akan berhubungan dengan data yang kita input di rentang nilai ya. Nah, ini. Kemudian juga di sini ada absen ya. Siapa sih yang sudah mengerjakan, siapa yang belum akan kelihatannya hadir. Jadi kita tidak usah lagi membuat absen ya, ini otomatis. Kemudian juga ada cek jawab. Cek jawab ini maksudnya kita melihat berapa kali siswa tersebut mengerjakan soal yang kita berikan. Karena pengalaman selama menggunakan Google Form, ada saja siswa yang 2 kali menjawab. Nah, setelah diselidiki ternyata ada siswa lain yang salah memilih nama ya. Selanjutnya ada grafik mapel ya. Di sini ada pendidikan agama yang online berapa, susulan berapa, belum tes berapa. Maaf, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nanti mungkin hasilnya akan sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian ini sini ada grafik online juga 9A yang online berapa, susulan berapa, belum tes berapa. Nah, kemudian yang saya tunjuk di sini ini adalah respon-respon dari tiap-tiap mapel yang dikerjakan oleh siswa. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara pengisiannya ya. Nah, untuk data yang pertama kita isi ya di tab data ini. Di situ ada nama, alamat, kepala sekolah ya, termasuk NIP-nya, kurikulum termasuk NIP-nya, nama ulangan. Nama ulangan ini bebas ya. Saya dituliskan ujian sekolah karena memang dipersiapkan untuk ujian sekolah sekarang. Kalau misalkan memang nanti digunakan untuk ulangan harian, tinggal diketik saja ulangan harian. Kemudian tahun pelajarannya, semester, kelas berapa ini kita gunakannya. Nah, ini menggunakan drop down ya. Jadi kita pilih salah satu, kelas 7. Nah, ini akan berakibat ke sini ya. Kelas 8. Iya, nah itu. Kemudian juga ada nilai KKM. Selanjutnya data yang harus diisi adalah pelaksanaan ujian sekolah jadwal, tanggal waktu mulai ya, dan tanggal waktu akhir. Ini warna biru ya. Warna biru sengaja dibedakan supaya lebih lebih jelas mana data yang harus kita isi.
Kemudian tanggal cetak warna biru diisi juga. Input rentang nilai sama ini ya, disesuaikan saja, di warna biru saja yang diisi. Kemudian wali kelas. Nah, wali kelas namanya siapa, NIP-nya berapa ya. Kelasnya tidak usah karena ini akan otomatis ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Kemudian untuk data siswa juga ini NISN silakan diisi ya. Nama siswa juga diisi di kolom D ya, dan di kolom C nama siswanya. Kemudian untuk jenis kelamin ini juga diisi ya. Ini disediakan untuk 9 kelas ya. Masing-masing kelas 32 jumlahnya. Kalaupun toh kurang dari 32, nah ini diisi saja dan sisa barisnya dibiarkan saja kosong. Jadi silakan di input nama siswa sesuai dengan kolomnya masing-masing ya. Jadi jangan diacak. 8A ya di 8A misalkan ya. Kalau 9C ya di 9C ya. Kelasnya tergantung dari pemilihan kita ya yang ini. Nah, selanjutnya ya. Kalau kita lihat di paralel ini sudah ada nama siswa karena ini dari masing-masing siswa sudah saya masukkan ya. Contoh saja. Nah, sekarang kita coba ya, kita praktekkan. Nah, saya akan coba mengambil dari nama siswanya dari sini ya, dari namanya soal PTS genap kelas 9 ya. Terus mana ya soal itu ya. Iya. Iya, terus mana lagi ya? Ini PD. Nah, kita lihat kelas 9, nah, kelas 9. Nah, kelas 9 sudah ada nih. Saya copy saja ya, copy 9A. Ctrl C. Nah, supaya bagus hasilnya kita klik kanan, pilihnya tempel khusus nilai ya. Nah, kemudian untuk niche-nya ini bukan niche, ini NIP ya. NIP atau apa ini ya? Oh, NIP ya, benar NIP. Gak apa-apalah, kita copy saja dulu sebagai contoh saja. Tempel khusus, kemudian laki-lakinya juga ini. Iya. Nah, sekarang kita kelas B ya, kelas B. Iya, kelas B. Ya, 2 kelas saja ya, 2 kelas. Nanti tinggal disesuaikan saja sama Bapak Ibu sesuai keperluan untuk ulangannya. Iya, ada 2 kelas ya. Kalau misalkan kita lihat di paralel seperti ini hasilnya nih, sudah masuk ke 9A 9A. Nah, ini biarkan saja dulu karena nanti secara otomatis ranking akan berubah secara sendiri ya, sesuai dengan jumlah nilai yang paling besar akan ke atas. Kalau kita lihat di kelas A ini sudah masuk ya. Nah, ini belum tes ya. Kelas B juga sama. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah mengisi data-data siswa ya, jadi saya hanya contoh saja untuk 2 kelas. Selanjutnya kita coba ya, kita masuk ke template yang saya pakai
ya. Nah, di sini ada 11 mata pelajaran, ada seni budaya, prakarya, PKN, PJOK, pendidikan agama, matematika, IPS, IPA, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba buka satu-satu ya. Seni budaya, tapi di sini mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kita ganti dulu ya, seni budaya. Nah, template ini saya harap jangan dulu dirubah bentuknya, biarkan aja dulu ya, nanti saya terangkan cara untuk pengisiannya ya. Ini ada 9 kelas ya, ini silahkan diganti saja ujian sekolahnya, nama tes apa, waktu, hari. Nah, ini ya. Kemudian nah di sini dimana untuk memasukkan nama siswa. Nah, nama siswa kelas A ya, di seni budaya. Kita menginput nama siswa itu harus sama persis dengan kita memasukkan di sini ya. Nah, ini kita tutup aja dulu. Nah, jadi kita ngambilnya dari sini, yang hasil dari jawaban ujian sekolah ini, biar semuanya sama ya. Kenapa? Karena ini nama ini kita gunakan sebagai kata kunci untuk mencari data ya. Ini 9A, tempel. Nah, ini sudah ada ya. Sekarang tinggal kelas 9B. Kita copy dulu ya. Tempel. Nah, ini ya. Jadi sudah ada. Nah, nanti hasilnya kalau kita lihat di pratinjo seperti ini ya. Ini mata pelajaran seni budaya. Untuk gambar nanti silakan disesuaikan dengan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk kelas kita pilih misalkan A ya. Berikutnya yang muncul itu adalah nama siswa dari kelas 9A, misalkan Ahmad. Berikutnya, nah soal ulangannya belum kita masukkannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini ada 9 kelas ya, silakan satu persatu di copy ya. Cara pengkopian cukup mudah dan cepat ya, kelas 9C. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah ini saya harap jangan dirubah-rubah ya, untuk settingannya seperti ini aja dulu. Nah, untuk soal ulangan saya anggap Bapak Ibu sudah paham ya cara membuat soal. Jadi nanti kalau misalkan ingin menambah soal tinggal klik yang plus. Nah, supaya cepat saya akan gunakan yang tambah saja di sini, tambah ya, bukan tambah, maaf, import ya, import pertanyaan. Nah, kemudian seni budaya ya 9. Nah, seni budaya PTS. Nah, ini adalah hasil yang kemarin dilaksanakan ya. Ini ada 25 soal. Nah, lima ya, kita import 25 pertanyaan. Nah, sudah diimpor ya. Kita lihat ke bawah ya, sudah ada ya, poin totalnya sudah ada 100 ya. Udah, kita tutup. Jadi kalau misalkan kita lihat di pratinjo, pilih lagi, pilih kelasnya misalkan B. Berikutnya yang muncul nama siswa misalkan, berikutnya ya sudah muncul soal-soal ya. Nah, ini kita tutup aja dulu ya. Ini seni budaya. Sekarang tinggal misalkan prakarya ya. Prakarya sama ya, kita copy satu-satu ya. Ya, kita copy satu-satu.
kita simpan di kelasnya masing-masing ya. Kemudian di kelas B ya, kelas B ya. Ya sudah, tinggal kita soal ya. Soal sama, saya akan import saja ya. Ini prakarya PTS genap. Ini ada ya, prakarya 9 PTS genap. Pilih, ini ada ya. Ya, kita masukkan. Sebelumnya kita telah melaksanakan PTS genap ya. Jumlah soalnya cuma 25 ya. Ya. (24) satu lagi mana ya? Ini 25 kita impor ya. Ya, sudah diimpor, nilainya total 100 ya. Nah, ini ya. Kita lihat ya, seperti ini ya. Nah, untuk setting ya, untuk setting ini saya seadanya dulu. Kalau kita lihat settingnya, ini saya belum membatasi ke satu tanggapan ya, karena ini hanya sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu boleh diklik batasi ke satu tanggapan tiap mata pelajaran. Kemudian untuk presentasi ini acak urut pertanyaan jangan dulu diklik ya, takutnya nanti berpengaruh ke halaman awal. Kemudian kuis sudah seperti ini, poinnya ditampilkan juga ya. Nanti sekali lagi untuk setting biarkan aja dulu lah ya, nanti terakhir settingannya. Sekarang kita coba menjawab dulu soalnya ya. Kita jawab prakarya. Nah, kita acak dulu ya, kelas A misalkan. Berikutnya namanya kita pilih yang atas dulu, contoh berikutnya ya. Kita isi ya, kita isi. Nah, ini kita tahu nilainya berapa, tapi yang pasti acak saja ya. Ya, kirim. Nah, sekarang kita lihat satu lagi ya, dua aja dari masing-masing. Ini B. Berikutnya, nah kita yang atas dulu ya. Berikutnya ya, jadi kelas A1 kelas B satu orang ya. Ini sudah prakarya. Sekarang tinggal bagian seni budaya ya. Seni budaya kita lihat ya. Ya.
kelas A misalkan ya, kita pilih nama yang paling atas Ahmad, berikutnya kita pilih ya nanti Bapak Ibu boleh mengcopy template yang sudah saya bikin ya, dan akan saya sediakan juga tutorial cara untuk mengkopinya, karena di Google Form itu cara pengkopinya agak berbeda, tidak mengcopy seperti biasa. Ini ya, satu lagi ya, di kelas B ya, di kelas B kita pilih yang siswa kedua saja, atau Alia ya, berikutnya. Iya, kirim ya. Sekarang kita coba lihat ya hasilnya, apakah sudah muncul atau tidak ya. Nah, ini di kelas A ya. Kita lihat ke atas ya. Nah, ini sudah muncul ya, Ahmad Ihsan Ma'arif ya, seni budaya, nilainya 12, prakarya 52 ya. Sedangkan untuk kelas B nya siapa ini? Nah, kelas B nya ya, bahasa Sunda ya, bahasa Sunda, Aldi Winata. Nah, ini ya, kenapa susulan? Nah, ini kan kita barusan mengerjakannya tanggal 24. Sekarang kita lihat untuk prakaryanya di datanya ya. Prakarya seni budaya dulu ya, oh tanggal 18 ya, harusnya ini tanggal tampilkan dulu ini bila formulanya, ini harusnya tanggal 24 ya. Nah, yang pentingnya saja dulu sini ya, tanggal 24 di akhirnya ya, 24 berakhir misalkan jam 6 ya, 6. Nah, 24 ya. Sekarang kemudian prakarya ya. Ini Bapak Ibu, ini untuk susunan mapelnya jangan dulu dirubah ya, seperti ini aja dulu ya. Kemudian seni budaya terus prakarya ya, prakarya kita samakan saja ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, online ya, online berarti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Kalau misalkan siswa mengerjakan di luar jadwal, dia akan susulan, tapi kalau misalkan belum mengerjakan tes, dia belum tes statusnya. Nah, ini paralel lihat ya. Nah, ini lihat paralel ya, 9A 9B 9B. Nah, ini ya. Sekarang kita coba lagi ya, untuk seni budayanya satu aja, B misalkan. Nah, ini ya, berikutnya iya, sudah ada ya. Kita lihat ya. Nah, ini Ayepsa 9B ya, dia naik, yang tadinya nggak tahu di mana naik. Kemudian kita lihat juga, nah ini tuh ya, Alia seni budaya udah kali itu ya, online ya. Nah, ini jadi sangat mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu
mengelola hasil nilai ulangan siswa secara cepat ya. Kemudian dari tab absen juga ya, ini absen ya. Absen itu ini saya sengaja tidak di copy sesuai kelas, tapi menggunakan drop down ya, menu ini 9A ya. Nah, kita lihat absennya mana ya, absen nah ini hadir ya, 9A hadir, seni budaya, betul tidak, seni budaya hadir, seni budaya hadir ya. Kemudian prakarya harusnya hadir di sini ya. Belum nih ya, nanti kita betulkan ya. Yang pasti nanti secara otomatis ini akan terisi juga ya. Kemudian cek jawab, ini 9A ya. Oh berarti ini prakarya, ini apa ya, grafik mapel ya. Nah ini grafik mapel ya, kemudian grafik online. Nah ini ya, masih ya. Untuk absen ini mungkin ada kesalahannya kelas 9B. Oh iya, tapi udah betul ya, ini berarti ini bagian di prakaryanya ya, bagian di prakarya ini. Bahasa Sunda itu ya, berarti absennya ini bahasa Sunda. Oh salah ya, bukan aki, berarti kalau bahasa Sunda mah aki, kalau ini au ya, prakarya itu berarti au. Iya salah ya. Nah kita betulkan ya sekalian. Nah ini udah muncul ya. Oh belum di copy. Oh iya ya, ini belum di copy ke bawah, ketinggalannya satu ya, copy saja. Ini ya lebih rapi ya. Seni budaya sudah, prakarya sudah. Nah ini nanti kita betulkan juga ya untuk absennya ya, benar 9B ya, 9B ya, muncul sekarang ya. 9C kosong karena belum ada ya. Ini hanya contoh ya, contoh di sini. Nah, di situ ada nama Yayang. Nah ini ya, jadi untuk absen ini pakai drop menu ya. Nah itu. Cek jawab juga sama ya. Ini kayaknya salah juga, iya benar. Ini apa ya, ini AU harusnya. Ganti semua ya, selesai. Ternyata belum di copy ke bawah. Nah kelihatan sekarang ya. Nah ini ya, jadi satu kali menjawab B ya sudah, satu kali menjawab C kosong ya, karena belum ada.
Itu mungkin Bapak Ibu ya, cara menggunakannya cukup simple dan mudah ya, dan Bapak Ibu tinggal tenang saja, nilai hasil ulangan akan muncul di masing-masing di masing-masing kelas di tab ya. Nah ini, jadi sekali lagi boleh di copy template ini, mudah-mudahan bisa membantu ya Bapak Ibu dalam kegiatan ulangan sehari-hari. Nah kemudian di sini supaya lebih tertib ya, lebih tertib, ini saya di hidden saja yang ini ya, sembunyikan sheet, sembunyikan sheet, sembunyikan sheet ya, sembunyikan sheet, iya sama ya. Nah ya, nah ini udah agak ini sedikit, ini biarkan saja, atau kalau sudah diisi mau di hidden juga tidak apa-apa ya, jadi cukup yang penting terisi saja yang kita ini. Nah, ini ya. Kemudian untuk settingan ya, untuk settingan, nah ini untuk settingan respon ya, biasanya saya menggunakan apa namanya, add-on ya, add-onnya itu ada control accepting response. Nah ini ya, kita lihat nih, nah ini yang gambar apa ini ya. Nah di sini sudah muncul, misalkan di sini saya akan buka tanggal 24 jam 9 ya, 00 ya, kemudian ditutupnya tanggal 24 jam setengah jam, jam 10, jam 10.30. Nah, kalau biasanya saya lebihkan 15 menit jadi 45 menit ya. Kenapa? Karena sifat dari add-on acceptive response ini, dia akan secara otomatis menutup kalau waktunya habis ya. Nah itu kalau siswa belum diklik terkirim ya, belum diklik tombol kirim, otomatis jawaban siswa itu tidak akan tersimpan ya. Beda dengan aplikasi yang lain yang bisa menyimpan sementara di server ya. Kalau Google Form, kalau waktunya sudah habis ditutup oleh add-on ini, maka secara otomatis jawaban siswa tidak ada ya. Kemudian ini di tab ada juga, sebelumnya kita tulis notifikasinya, harap bersabar, harap bersabar, soal belum bisa dikerjakan. Terima kasih sudah mengerjakan soal ulangan misalkan ya, ulangan. Bagi yang belum, hubungi panitia. Ya, save ya, ke basic lagi, save, klik save and implement. Ini cukup seperti ini saya menggunakan add-on untuk soalnya. Jadi nanti ke siswa tinggal kita kasihkan link ya, satu link yang berlaku selama melaksanakan tes. Nanti siswa tinggal memilih mengklik nama mapel tersebut ya, dan karena sudah disetting dengan add-on itu, maka mapel akan terbuka sesuai dengan jadwal. Kemudian setelah disetting, kita lihat ya responnya. Nah di sini ya, harap bersabar, soal belum bisa dikerjakan, tidak menerima. Kenapa tidak menerima tanggapan? Karena sekarang waktunya belum bisa dibuka. Nanti kalau waktunya sesuai dengan jadwal, itu akan bisa dikerjakan ya. Sebagai contoh kita coba buka ya, ini apa yang terjadi ya. Kita gunakan di sini apa ya, kita gunakan Firefox. Atau kita coba langsung ya, kita langsung apa yang terjadi.
Nah ini ya, harap bersabar soal belum bisa dikerjakan. Nah ini ya. Mana ya? Baik Bapak Ibu, itu mungkin penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan template yang sudah saya bikin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sebagai contoh hasil akhir ya dari template yang sudah saya gunakan. Nah, di sini saya coba diketik aja dulu hasilnya. Nah, di sini ya. Ini ada ujian online. Nah, kebetulan kemarin kita melaksanakan PTS genap ya. Nah, susunannya di sini ada jadwal, ada ujian. Kalau untuk ujian PTS-nya ini ada pilihan mata pelajaran ya. Nah, jadi saya cukup memberikan link satu ya. Kemudian nanti siswa memilih mata pelajaran apa sesuai jadwal, dan tentu saja ini akan terbuka sesuai dengan jadwal yang telah saya jelaskan tadi untuk settingannya. Kemudian untuk nilainya juga di sini sama seperti yang telah saya jelaskan ya. Nah ini ada paralel ya, kelas 7, ini ada kelas ya, ada status, akhir tes, nilai ya, kemudian ada absen ya, absen. Nah ini ya, kemudian ada cek jawab, kemudian ada grafik mapel ya. Nah ini nanti bisa ibu bapak lihat ya kalau misalkan dipraktekkan sendiri. Kemudian ada grafik online kelas ya, ada yang kelas ini berapa orang yang ikut online, yang susulan dan tidak mengikuti ya. Itu mungkin bapak ibu yang bisa saya jelaskan untuk tutorial menggunakan template yang saya buat. Mudah-mudahan bapak ibu paham dan bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing ya. Memang tidak sempurna, tapi mudah-mudahan ke depan bisa kita lengkapi lagi ya untuk fitur-fiturnya. Nanti bapak ibu boleh meminta fitur di kolom komentar ya untuk tambahannya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.